Hai, jadi sebelumnya gue pengen cerita sedikit. Belakangan gue lagi suka banget semua yang berhubungan dengan ornamen bola. Gue suka bola sebenarnya udah dari lama, tapi mulai kayak beli sesuatu barang-barang yang berhubungan sama bola gitu kayak gue waktu itu pernah ngumpulin jersey bola, em, beberapa, terus kayak belakangan gini gue lagi coba mulai buat ngoleksi kartu bola. Em, nggak tahu ya, mungkin karena hype-nya ada di sana gitu ya. Terus em, kayak kayak seneng aja gitu kalau ngeliatin orang video. Awalnya gue ngeliat video-video gitu kan, kayak video orang ngumpulin bola terus atau unboxing gitu, yang dapat seri nomor atau tantangan gitu. Nah terus ya udah, jadi gue em, sempat beberapa waktu lalu itu kayak beli kayak satu atau dua box kartu bola gitu. Dan kalau misalnya kalian juga sempat bisa lihat juga di story gue, em, itu gue sempat beberapa upload video-video pendek soal unboxing kartu bola gitu. Nah hari ini gue pengen coba bikin video yang agak panjang buat video unboxing dari dua bola atau dua kartu bola gitu. Yang pertama itu gue pengen unboxing kartu bola ini. Ini Tops Liga Champion atau Liga Eropa juga ada. Sebenarnya ini seri lama, itu seri 2022 2023. Mungkin itu udah sekitar 3 tahun yang lalu. Cuman yang menarik menurut gue di sini adalah kartu bola ini atau di dalam packs ini ada kemungkinan pemain-pemain yang waktu 2022 itu masih main, kayak misalnya Hazard atau Neymar waktu itu masih main di PSG gitu kan. Atau mungkin kayak pemain-pemain yang waktu tahun itu masih main di Liga Champion, dan kalau dicari tahun sekarang kan nggak ada ya gitu. Jadi kayak ada aja kemungkinan gitu di kartu ini, kayak Messi waktu itu main di PSG, Ronaldo kalau nggak salah masih main Juventus gitu. Jadi sebenarnya masih cukup menarik kartu ini. Dan di tahun ini juga kayak kita bisa menemuin rookie cardnya atau kayak pemain muda, kayak kartu untuk pemain muda gitu, kartu yang didesain khusus untuk pemain muda gitu, kayak kalau nggak salah namanya rookie card gitu, dari kayak Lamine Yamal atau ada gula, kayak gue nggak tahu bener ngomongnya atau enggak, tapi ada gula kalau nggak salah. Tapi kalau Lamine Yamal di tahun itu kayak kemungkinan ada rookie cardnya atau mungkin pemain-pemain lain yang muncul di tahun tersebut itu. Dan kayak terus juga gue sempat cek sebelumnya, ada beberapa pemain atau kartu bola yang udah terjual di eBay dan itu harganya cukup menarik gitu, kayak sekitar $30 atau $40 untuk satu kartu. Jadi kayak cukup menarik gitu. Menarik. Dan di dalam seri ini atau kalau di sini ditulisnya kayak 200 base card atau kartu bola biasa, 177 veteran card atau kayak kartu-kartu legend gitu, 15 kartu bintang atau 15 future start, 5 unique combo cards, ini gue nggak tahu maksudnya apa, dan 3 team titles winners. Oke. Jadi di sini sih kalau dilihat deskripsinya di sini dia nggak ditulis jelas kalau di dalam kartu ini ada tanda tangan, ada kartu yang tanda tangan gitu. Tapi dari kalian bisa lihat kayak mungkin gue unboxing dulu kali ya. Agak keras ya. Jadi dari luar ini kayak ada tantangan gitu dari siapa, Vlahovic, pemain Juventus. Jadi mungkin masih ada kemungkinan kalau kita bisa dapat kartu yang bertentangan pemain gitu. Itu bisa untuk dua kemungkinan, bisa untuk disimpan atau mungkin
em, dijual lagi gitu buat investasi lah ya, jadi kayak hobi berkedok investasi gitu. So jadi ini kartunya, jadi ini packnya, boxnya ya. Awalnya gue kira ukurannya itu akan lebih gede daripada ini. Jadi ini boxnya sebenarnya kecil ya, jadi kayak cuman kayak lebarnya kayak cuman 4 jari gue mungkin, atau ya 1 jengkal lah ya. Dan panjangnya itu ya bisa dilihat ya, atau asal lebarnya kayak 5 jari dan panjang itu nggak ada 1 jengkal gitu, jadi kayak ya cukup kecil, nggak sebesar yang gue kira sebelumnya gitu. Terus di dalam kartu ini itu berisi dari 6 card per pack. Jadi satu box ini isinya ada 7 box. Benar. Jadi satu box ini isinya 7 pack, dan satu pack itu isinya 6 pack, 6 card. Jadi kayak totalnya 7 kali 6 berapa tuh? 42 ya. Ya harusnya benar. So, gitu. Terus ya kalau misalnya di box ini pemainnya kayak Kamavinga, Gavi, Bellingham, Haaland, dan gue lupa pemain bola ini, Musiala ya, benar Musiala. Itu jadi kayak ada kemungkinan kita bisa dapat kartu bagus di dalam sini tuh. Terus kalau kayaknya bisa jadi kita langsung mulai aja. So penasaran apakah gue bakal balik modal dari box ini? Jadi kayak kita have fun aja lah ya. Makanya gue bikin video ini jadi kayak nggak rugi-rugi banget gitu kalau misalnya nggak dapet kartu bagus. So jadi boxnya isinya cuma gini doang ya. Itu udah. Dan di dalam box ini yang kita tadi udah lihat di boxnya itu isinya ada 7 packs, dan satu packs itu isinya 6 kartu. So kita mulai. Jadi untuk yang tahu mungkin harga kartu bola dari serial box 2022-2023 yang termahal, mungkin kalian bisa tulis di komen. Terus nanti di akhir video setelah kita buka semua, gue coba update harga-harganya gitu. Jadi kayak mungkin kira-kira berapa range-nya harga atau jumlah yang kita dapat atau bisa kita jual dari kartu bola yang berisi dalam satu card box itu terdiri dari 7 packs ini atau 42 kartu ini. So kita mulai. Jadi packsnya itu dari plastik nah. Gimana bukannya ya? Masih baru nih kita. Mungkin untuk susu silahkan komen gimana cara buka yang benar. So, kita lihat. Kemungkinan sih kartu base semua ya, atau kartu yang basic semua. Di ujung dapatnya Bayern Munchen. So kita mulai. Oh, lihat. Ada hologramnya. Ada 2 hologram. Apakah kita dapat kartu yang seri? Kita lihat ya. So, not bad nah. Untuk kartu pertama, Kamavinga. Oh, Dembele. Oke, waktu masih main di Barca. Oh, best of the best, Messi. Oh, untuk packaging pertama nggak buruk dong harusnya. Apakah ini kartu seri nomor? Oh, sayangnya kartu biasa aja ya. Nggak ada nomornya gitu di sini. Tapi oke lah, Messi ya. Bagus. Keren. Oke, gue bakal simpen sih ini. Boleh. So, kita lanjut.
apakah harganya 3 kartu itu untuk satu box itu menutupi? Enggak, masih jauh. So kita dapat kartu bola dari Porto, FC Porto. Nggak kenal sih pemainnya. Nah, yang pengen gue jelasin di sini adalah yang, atau gue yang tahu mungkin ya, maksudnya yang sedikit gue baca gitu. Di sini tuh ada RC tulisannya, itu kalau nggak salah kayak Rocky Card gitu. Jadi pada tahun itu tuh pemain ini pemain muda yang baru muncul gitu, terus ada kemungkinan jadi pemain bagus gitu. Jadi dia ada bintang atau logo gitu, jadi RC gitu kayak Rocky Card. Dan harusnya di dalam kartu ini, atau mungkin ada kemungkinan di dalam kartu ini itu ada kayak Lamine Yamal, dan harusnya dia ada RC juga di sini. Gitu. Kita lanjut lagi. Sisanya sih kayaknya kartu basic ya. Oh, oke, kita dapat RC lagi, kita dapat Rocky Card lagi di sini. So nggak tahu, tapi Copenhagen kayaknya waktu itu pernah main bareng Kevin Dix, nah. Oh, oke, nice. Kita dapat Florian Wirtz waktu masih main di Leverkusen. Dan Vitor, oke. Oh ya, itu Vitor. Kayaknya itu juga kayak semacam Matis Tel. Tapi dia ada tulisan Vitor gitu. So, pack pertama sebenarnya katanya biasa semua ya, cuman ada Messi-nya gitu, jadi kayak ya oke lah ya. So, kita lanjut ke pack kedua. Untuk yang tahu harganya mungkin bisa silahkan di komen. Harganya berapa? So, kita lanjut ke pack kedua. Dari belakang ini ada Feyenoord, nah. So, kartu pertama kita dapat Rocky Card juga. Jalowski, kayaknya dia waktu itu juga Rocky Card juga. Tapi kayaknya sayangnya nggak tahu sekarang main di mana ya. Kayak kurang berkembang gitu. Oh, kita dapat Götze. Nah. Kita dapat Mudryk. Waktu itu masih Rocky Card. Bawa bendera Palestina, Ukraina dia. Oke. Siapa dia? Kok kamera gue jelek ya? Xavi Simon ya, oke. Dia sekarang kayaknya main di Liga Jerman. Oh, oke. Fabio Miretti. Oh, menarik. Jadi ini kayaknya mungkin kartu khusus ya, karena dia bahannya beda gitu. Yang lainnya kayak ada kayak halus gitu bahannya, kayak ada di folio gitu, kayak di laminat gitu ya. Yang lainnya, tapi yang ini kayak cuman kertas biasa gitu. Menarik. Nanti mungkin gua cek lagi. Dan di belakang ini ada kayak ada Juventus, terus mainnya di posisi mana, di midfielder. Terus warga negara Italia, dan tanggal lahirnya juga di sini ada. Tapi yang lainnya tuh kayak nggak ada gitu loh, kayak biasa aja gitu. BTW kita dapat Kalulu di sini. Dan terakhir dapat Jimenez. Dari dua pack ini kayaknya masih cukup jauh ya untuk menutupin harga boxnya. Oke, nggak apa-apa, kita masih ada sekitar 5 packs. Kita lanjut lagi. Jadi gue ngincer seri nomor dan juga seri tantangan. Kayak kalau seri tantangan kayaknya agak susah di kartu ini, tapi kalau seri nomor harusnya bisa aja dapat gitu. So, kita dapat lagi pemain dari Madrid. Oh, pemain apa ini? Nggak kenal gue. Nakai, pemain Madrid. Tahu lah ya, mungkin ya Madrid fans pernah dengar pemain ini. Silakan di komen, gue nggak tahu. Terus dapet Morita. Dia main di Porto. Dapet Sadio Mane. Sayangnya masih kartu biasa, bukan yang nomor. Dapet, gimana bacanya, Zaire Emery, PSG. Dan dapet Nunes.
So, satu kartu lagi dapat Bowen. So, semuanya kartu biasa sejauh ini. Belum ada yang spesial. Kita lanjut lagi. So, dari belakang ini pemain Inter. Kita lihat dapat apa. Oke, Eriksen. Waktu masih main di Manchester United. Sampai sekarang masih main di MU ya. Oh, dapat Haaland kita, tapi kartu base-nya. Not bad. Apakah ini sayangnya kartu yang biasa. Dapat pemain dari Porto. Ini pemain. Jadi mungkin ini kali ya yang edisi spesial ya. Jadi waktu di Liga Eropa gitu. Budapest, waktu itu mainnya di kota Budapest. Dapat Luis Diaz. Kartu biasa juga, bukan yang spesial. Terus kita dapat Frankfurt. Waktu kalau nggak salah Liga Eropa 2000 edisi sebelumnya 2022 dia juara. Dan dapat pemain Inter yang Carboni. Mungkin dia waktu itu wildcard juga kayak pemain muda juga waktu itu. Mungkin yang tahu silahkan komen. So, kita lanjut lagi. Masih ada 4 packs, tenang aja. Masih ada kesempatan kita buat dapat main nomor. Walaupun kemungkinannya sedikit sekarang lebih sedikit, tapi harus kita coba. Dari belakang dia FC Salzburg kayaknya, Liga Jerman. So di depan kita dapat kali Muendo. Terus ada Harry Kane waktu main di Tottenham Hotspur. Dapat Blanco. Sayangnya nggak berkembang di Barcelona, terus harus pindah. Dapat Morita, pemain Jepang kalau nggak salah. Dapat gue nggak tahu, pemain Arsenal. Silakan di komen kalau yang tahu. Dapat Vlahovic dan dapat kayak momen gitu. So, kita lanjut lagi. 3 packs lagi. Ini udah ekspresinya udah mulai kayak mengecewakan gitu nih sekarang. Bruno Fernandes. Dapat Mason Mount, sekarang main di MU kalau nggak salah. Masih main kalau nggak salah. Ribeiro. Kimmich. Kayak edisi khususnya gitu. Dapat Muriel. Gue nggak tahu ini siapa. Griezmann. Dan pemain dari Salzburg juga. So, kita lanjut lagi. Masih ada 2 packs. Gue berusaha ngecek apakah ini pemain yang edisi khusus gitu nyata enggak. Ada seri nomor gitu enggak. Biasa aja. So, kita lanjut lagi. Masih ada 2 packs. So, kita langsung aja untuk packs selanjutnya. Ini kita dapat main Celtic. Dapat pemain dari Red Leipzig. Ini sekarang dia kayaknya masih Skobolski. Sekarang dia main di Liverpool So dapat momen gitu dari ini gue nggak tahu, dia waktu itu main di West Ham. Terus kita dapat Neymar tapi base cardnya. Oke. Dapat Saka dan dapat Bonucci. So, kesempatan terakhir kita. 1 kartu lagi. Ternyata itu kartu terakhir.
Ya kayaknya dari kartu-kartu yang kita dapat itu mungkin kita cuma dapat base kartunya doang ya, kayak Saka, Neymar, Griezmann sekarang main di MU, Liga Amerika, Kimmich, Mason Mount, Bruno Fernandes, Vlahovic. Jadi kita nggak dapat serial nomor, dapat Gavi tadi ya, dapat Kane, sama Diaz dan Haaland. So jadi kartu-kartu base doang sih sebenarnya tadi ya, nggak ada edisi spesialnya, tapi nggak apa-apa. Paling yang istimewa sih kartunya ini Messi ya. Nanti kita cek harganya berapa. Kalau misalnya harganya mahal, nanti gue bikin video sambungan. Kalau harganya murah, ya video kita berhenti di sini. So, jadi silakan kalau misalnya menurut kalian asik gitu buka packaging dari kartu bola gitu, silakan komen aja. Nanti kita lihat lagi video selanjutnya apakah gue akan buka kartu bola lagi. Kalau menarik gue buka, tapi have fun kok sejauh ini. So, thank you semua. Bye-bye. So, jadi gue pengen update sedikit soal kartu bola yang tadi gue dapet Messi. Barusan gue cek harganya itu untuk saat ini, kalau yang biasa aja kayak gini yang baru dibuka gitu, itu mungkin kejual 3-4 euroan. Tapi kalau misalnya kita di ada namanya tuh ada kayak perusahaan namanya PSA atau mungkin ada perusahaan lain gitu yang dia bisa ngasih grade atau ngasih kayak kualitas, kayak dia tuh kayak perusahaan yang ngasih kualitas gitu, kayak gimana coba jelasin ini, kayak dia ngasih grade lah dalam kata mudahnya gitu, kayak dia ngasih kayak nilai gitu berapa sih harga yang cocok untuk kartu ini gitu. Dan kalau misalnya nanti gue coba cek di PSA, itu kalau sekali ngecek kartu itu kita harus keluarin duit sekitar 30 euroan. Nah tapi kalau misalnya kita dapat grade yang bagus, kita kayak grade 10 itu maksimalnya, itu barusan gue cek itu harganya bisa sampai 100 euro, 100 dolar, 100 dolar ya. Dan itu masih di offer, masih kayak dalam penawaran gitu. Mungkin harganya bisa naik lagi gitu. Atau mungkin pembelinya mungkin nggak jadi beli, itu bisa juga. Jadi barusan gue cek harga yang di offernya gitu, harga yang di bidnya itu 100 euro, 100 dolar sorry. Jadi ada kemungkinan kita bakal balikin uang kita di kartu ini. Tapi yang harus gue lakuin sekarang adalah gue tungguin dulu. Nanti gue harus tunggu sampai sekitar summer tahun ini gitu. Dia PSA itu dia nanti akan datang gitu dan coba apa namanya, karena dari tarif PAM gitu ya, yang kayak 19% tambahan untuk setiap barang yang masuk ke USA, itu bikin si PSI-nya itu kayak mikir kayaknya nggak usah deh, kayak kita nolak semua kartu yang di luar USA, mereka cuma mau ngerjain kartu yang dari dalam USA aja gitu. Jadi kayak dari luar USA itu kayak nggak bisa sayangnya untuk saat ini. Itu untuk semuanya. Kalau nggak salah Pokemon juga, gue kurang paham soal Pokemon. Tapi yang gue baca sekilas itu untuk semua kartu. Jadi sayangnya kita harus nunggu sampai summer ini, sampai summer kayak bulan Agustus gini. Terus nanti gue coba bawa, terus gue coba cek. Mudah-mudahan kartunya PSA 10. Kalau PSA 10 ada kemungkinan bisa kita jual. Tapi kalau misalnya gue sayang sama kartunya, mungkin gue keep. Karena di sini tertulis kayak best of the best ya. Terus kayak the most team scored against in the UCL, Lionel Messi kayak. Terus di belakangnya kayak BDN, kayak
pada tahun 2021-2022 multiple UEFA Champions League winner Lionel Messi has scored against 44 dari melawan 44 tim yang berbeda gitu di kompetisi Liga Champion. His first strike in Europe's top club even won against Panathinaikos FC in 2005. The club he has scored most against is Arsenal with 9 goals in 6 appearances. So jadi gue nggak tahu apakah dia masih jadi pemain yang paling banyak most team scored against in the ECL. Tapi gue nggak ngerti maksudnya gimana ya, most team scored against in the ECL. Jadi dia mencetak pemain ini, Messi ini kayak mencetak ke paling banyak tim gitu, mencetak gol ke gawang paling banyak tim gitu. Menarik, kayaknya sampai sejauh ini belum ada pemain yang bisa ngalahinnya. Jadi